Bismillahirrahmanirrahim. Dan energinya luar biasa. Assalamualaikum. Saya benarkan teman-teman. Saya benarkan. Rumah Belanda ini terlihat kokoh seakan melawan kodratnya sebagai bangunan yang cukup tua. Berdiri kuat setia menunggu masa, seakan ingin menceritakan kisah-kisah para pemilik yang sudah bergonta-ganti. Tanpa petunjuk tahun pembuatan dan berdiri tegak di sisi jalan yang cukup ramai dilalui oleh manusia. Tak mengurangi keindahannya dan sisi misterinya. Teman-teman, mari bersama menguak faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Fan Adventure. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Saya berada di sebuah spot atau rumah Belanda yang sepertinya sudah lama sekali terbengkalai ini, teman-teman. Berada di sepanjang jalan antara Bondowoso dan Jember, dan ini ada di Desa Bunder, Kecamatan Kota Bondowoso, teman-teman. Kalau teman-teman dari arah Bondowoso ke arah Jember, ini ada di kanan jalan. Ketika dari Jember ke arah Bondowoso sebelum Masjid Bunder atau sebelum Nangkaan, ini ada di kiri jalan, bertepatan dengan di sana ada kantor gudang PTP Bondowoso ya, teman-teman. Dan saya juga sudah saya tegaskan di sini, sebelum saya review gedung ini saya sudah izin dengan Satpam, dan alhamdulillah saya diizinkan untuk review tempat ini untuk teman-teman semua. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terlihat saya baru sampai, teman-teman. Ini ada sudah istilahnya? Ini bongkar ya. Jadi mungkin karena kemakan usia teman-teman, dan ini sebetulnya baru-baru saja ya. Karena terlihat dari tanahnya masih basah, teman-teman. Jadi mungkin karena kemakan usia, bagian pagar tembok di depan sudah terbongkar dengan sendirinya, teman-teman. Mungkin karena efek air hujan, curah hujan kan beberapa hari terakhir ini memang tinggi-tingginya, teman-teman. Terlihat masih ada kaca yang utuh dengan pengaman teralis besinya, tetapi sudah beberapa bagian pecah, teman-teman. Oke, kita coba lihat dari sini ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ubinnya masih original nih, original dari zaman Belanda nih. Nah, kelihatan dari khas ada sentuhan kayak batu-batu kecil ya, teman-teman, kayak pasir halus gitu. Ada bagian pagar, harusnya aksesnya dari sini, teman-teman. Nah, ini bisa akses utamanya adalah dari pagar ini. Sebetulnya yang sebelah sini ini ada tertutup, tetapi sudah bongkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Khas ya, teman-teman. Jadi ada kayak bulan sabit gitu. Rata-rata bangunan Belanda ya begitu. Terus kemudian ada atap tambahan di depan untuk antisipasi panas dan hujan. Kemudian ada nomor rumah juga, tetapi sudah tidak bisa terbaca ya, karena kemakan usia. Ini udah nggak bisa dibaca lagi.
bagian kiri pengaman dari besinya masih ada, tapi tidak utuh teman-teman. Nah, kalau bagian ini jendelanya sudah los. Nah, ini bagian dalamnya, saya nggak bisa masuk lewat sini. Seperti biasa teman-teman, kita lihat ada gantungan lampu. Saya perhatikan setiap rumah-rumah Belanda itu selalu ada gantungan tali. Ini untuk khusus untuk lampu ya teman-teman. Oke. Kita cek bagian pintu. Ada pengaman yang artistik ya teman-teman dari besi. Cukup sederhana tapi ini syarat akan histori. Bagian pintu yang unik dari kayu sedemikian rupa yang memang ciri khasnya. Di sini nggak bisa diakses karena memang dikunci. Oke, kita mungkin coba cek dari arah belakang ya. Mudah-mudahan ada pintu akses masuk ke dalam rumah ini. Kita lewat situ teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di sisi kanan dari rumah Belanda yang terbengkalai ini. Terlihat ada fitting lampu di sana. Tapi ini fitting lampunya unik teman-teman. Artinya produksinya lebih awal, nggak dibuat di zaman-zaman ini. Ada antena juga, nggak tahu fungsinya buat apa. Di bagian samping ada jendela ya teman-teman. Berhadapan langsung hutan bambu seperti ini. Kalau malam mungkin lebih seru ya. Cuman sekarang hujan terus teman-teman. Di sini ada pohon bambu, kemudian di dalam pohon bambu juga di tengah-tengahnya ada bangunan juga. Cuman kerusakannya sangat parah teman-teman. Mungkin kita bisa tempatkan kamera di situ. Terlihat ya, ada bangunan di situ. Kerusakannya sangat parah. Tetapi di dalam tengah-tengah hutan bambu. Seperti biasa, rumah Belanda itu ada bagian terpisah dari gedungnya seperti belakang ini teman-teman yang saya tunjuk. Ini umumnya selama ini yang saya eksplor rumah Belanda itu disebut spen ya. Spen itu artinya ruang pembantu atau asisten atau ajudan, semacam itulah teman-teman. Jadi rumah utama adalah rumah pejabat atau ya yang menempati, dan ruang spen adalah ruang semacam asisten atau pembantu lah, kurang lebih begitu teman-teman. Terlihat ini kamar mandi ya teman-teman, gelap sekali dalam walaupun ini siang sebetulnya. Luar biasa, saya merasakan ada energi-energi yang lain ya teman. Karena ini memang saya yakin di sini sudah lama nggak diakses manusia, dan terlihat di situ ada sumur tua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pohon pepaya yang sudah tumbang dan beberapa tumbuhan rambat ya teman-teman. Kita boleh cek di sini. Terlihat di sini ada semacam tatanan batu ya teman-teman. Ini mungkin sebagai akses jalan, tatanan batu, cuman sudah nggak terlihat lagi, ditutupi oleh beberapa tumbuhan ya. Ini ruang spennya. Mungkin tidak perlu kita cek lah teman-teman, karena memang hanya 2 ruang dan terbuka, tidak ada apa-apanya. Kalau kita mau hitung, ruang spennya ada 3 ya. Ini pintu juga sebetulnya, tapi sudah sulit diakses. 1, 2, dengan 3. Ada 3 ya teman-teman. Di belakang kalau teman-teman mau tahu adalah kebun coklat. Di belakang ini kebun coklat teman-teman, dan di sebelah kiri adalah rumah penduduk. Nah ini sumurnya ya teman-teman. Assalamualaikum. Ada pembatas di sini, semacam tembok pembatas. Assalamualaikum.
Semur teman-teman, dan nyamuk yang banyak sekali. Luar biasa ya. Ada beberapa atap yang sudah rusak dan pernak-perniknya, ornamennya ini juga sudah mulai copot ya teman-teman. Mungkin karena angin dan usia. Ada pohon yang cukup besar di sini di bagian belakang, dan pintu yang tertutup rapat, jendela maksud saya, dan ditutupi oleh tanaman rambat, seakan akses dilarang masuk, seakan peringatan ini dilarang masuk. Kita mau tip enggak sumurnya? Aduh, assalamualaikum. Kita intip teman-teman. Assalamualaikum. Ada air teman-teman, cuman sudah kotor banget. Wow, energinya luar biasa sumurnya teman-teman. Energinya luar biasa sumurnya. Oke, kita cari jalan untuk masuk ya. Oh ini jalan untuk masuk ya teman-teman. Ternyata ditutup juga. Kita intip. Nah, nggak bisa. Artinya mungkin kalau kita mau masuk lewat depan deh ya. Oke, kita coba lewat depan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, saya sudah berhasil masuk ke dalam. Memang bersusah payah karena tidak lewat pintu teman-teman. Terus kita lewatnya di jendela ini. Saya naik dari sini, kemudian lompat kayak ninja dan turun di sini. Tapi saya tegaskan untuk teman-teman semua yang menyimak, saya sudah izin, benar-benar izin kepada Bapak Abdul Kahar atas nama security senior di sini. Tadi saya sudah berkomunikasi dan menyampaikan kita akan review gedung ini, dan beliau mengizinkan bahkan untuk masuk. Boleh. Terima kasih untuk Bapak Abdul Kahar. Dan seperti biasa teman-teman, di bagian tembok ini kalau ada bercak-bercak begini, kalau teman-teman menyimak video pertama saya di rumah Belanda, penghuni terakhir rumah Belanda, ada bercak-bercak begini di bagian temboknya. Ini bukan darah ya teman-teman, ataupun hal-hal aneh. Ini adalah perbuatan kelelawar teman-teman, ulah kelelawar. Ya, dia membawa makanan seperti ini, biji-bijian, kemudian kena tembok, dan ini antara makanan dan kotorannya jadi bercampur di tembok-tembok. Mungkin juga sebagai penanda ya. Seperti biasa yang saya katakan tadi, ada gantungan. Setiap rumah Belanda itu pasti ada tali yang menjuntai ke bawah satu. Nah itu gunanya untuk lampu teman-teman. Lampu dari Assalamualaikum. Lampu dari ini apa? Dari api. Ada ruangan yang gelap banget teman-teman. Ini nyaris tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Untungnya saya bawa senter, jangan khawatir teman-teman. Saya sudah sedia senter. Saya pikir memang pasti ada ruang yang gelap. Sini. Assalamualaikum. Nah tuh, ini adalah makanan-makanan dari kelelawar. Saya yakin di malam hari di sini masih ada kelelawar ya teman-teman. Apa saya saja mendengar suara perempuan seperti menanggil dari arah belakang, atau perasaan saya saja? Serius, saya mendengar suara perempuan. Ini baru pagi hari. Ini masih pengambilan video jam 10 pagi ya teman-teman. Sampai bertumbuh begini akibat ulah si kelelawar ini teman-teman. Batman ya.
Oke teman-teman, ini cukup menarik. Masih ada kain gorden ya teman-teman yang tersisa. Saya nggak bisa pastikan ini original dari zaman Belanda atau memang sudah terbarui. Tempat terakhir rumah ini mungkin masih ada yang menempati setelah pasca kemerdekaan dan tersisa kain gorden. Saya nggak bisa pastikan ini. Ruangan ini cukup sejuk teman-teman. Oke, kita mulai dari masuk ke ruangan yang cukup gelap. Kita akan masuk ruangan yang cukup gelap ya teman-teman. Saya yakin di sini tidak ada akses cahaya sama sekali, minim sekali teman-teman. Untung saya bawa senter. Bismillahirrahmanirrahim. Dan energinya luar biasa. Assalamualaikum. Saya benarkan teman-teman. Saya benarkan. Masih ada kelelawar. Lihat teman-teman. Ini kelelawar. Mereka mengamuk. Oke, kita tenang dulu. Assalamualaikum. Ini bahaya sekali kelelawar kalau menimpa kepala saya. Oke. Saya nggak ganggu kelelawar, tenang saja. Saya sebentar saja. Banyak sekali makanannya di sini. Ada jendela yang sangat besar sekali dan tertutup rapat ya teman-teman. Di sini ada semacam tali. Saya nggak paham ini fungsinya buat apa. Ada sisa ban kecil teman-teman untuk sepeda anak-anak. Kemudian ada tumpukan kayu dan semacam sisa abu pembakaran yang hitam. Teman-teman, di sini auranya luar biasa ya. Bagi saya ada energi lain di sini. Bukan sok tahu, tapi setiap manusia itu semuanya dibekali kemampuan untuk peka kepada alam-alam lain teman-teman. Siapapun dia, tidak harus sakti. Contohnya saya nggak punya apa-apa saja, saya bisa merasakan energi yang luar biasa di sini. Bolehlah kalau teman-teman mau kita eksperimen di sini untuk menempatkan kamera, karena ini ya safety banget teman-teman. Tinggal taruh kameranya, kemudian kita tinggal ambil. Oke, kita next akan masuk ke ruang berikutnya. Ini nggak perlu lampu kayaknya teman-teman. Oke, ini tidak terlalu gelap lah ya, tidak terlalu gelap. Artinya cahaya masih bisa masuk, berbeda dengan ruang sebelah yang sangat gelap. Oke, ini ruang tengah antara kamar dan ruang depan ya. Ini ruang-ruang tengah. Ada beberapa atap yang sudah mulai rusak, tetapi ini kokoh banget loh, dari sudah umurnya ratusan tahun teman-teman, tetapi masih berdiri tegak dan hanya beberapa bagian yang sudah mulai ada kerusakan. Luar biasa. Seperti biasa dengan jendela yang begitu lebar ya teman-teman, besinya memang masih original Belanda teman-teman. Tinggi sekali ya, tinggi sekali teman-teman. Nah itu bagian luar. Oke, kita percepat teman-teman. Oke, di bagian belakang ada kamar mandi dan ini cukup sejuk di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa saya saja mendengar suara perempuan? A'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Assalamualaikum.
Oke, ruang ini kosong ya, nggak ada apa-apanya. Cuman ada kayak wastafel ya, wastafel tapi dari tembok. Ini ruang tungku api apa ya, karena memang di bagian belakang bawah ada lubang. Saya nggak paham untuk apa ruang ini. Nah, ini kamar mandinya, nggak bisa diakses teman-teman, susah sekali teman-teman. Ada sisa bak kamar mandi, kemudian ada sisa air di sana, ada sisa air ya teman-teman. Dan bagian atap sudah rusak parah, rusak total. Begini bagian dalamnya teman-teman. Sepertinya ini hanya ruang tambahan, tidak original ya. Saya pikir ini bukan original zaman Belanda untuk ruang yang ini. Berbeda teman-teman, ini yang rumah utama, kemudian ini saya pikir adalah buatan. Artinya tidak dibuat pada zaman rumah ini dibuat. Paham ya maksud saya? Jadi artinya ini barulah teman-teman. Berbeda dengan apa yang ada di dalam sini. Keren loh, dengan ciri khas ornamen yang kayak bulan sabit, bagian atasnya membulat teman-teman, oval. Keren. Rumah ini cukup kokoh lah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu review kita atau explore kita di rumah Belanda ini. Tidak ada tahun pembuatan teman-teman. Saya tidak mengetahui pasti tahun pembuatannya. Biasanya di bagian depan sana ada sih, di bagian atas ada tahun sekian. Nah ini untuk rumah ini tidak ada teman-teman. Jadi saya nggak bisa memastikan ini dibuat pada tahun berapa. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa.